Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih pada podcast Combat Justisia, tentunya akan berbagi pengalaman dan juga sharing nih bersama teman-teman ada di rumah. Nah teman-teman, kali ini kita juga udah bersama dengan narasumber kita yang tentunya akan berbagi pengalaman dan juga sharing nih bersama teman-teman semua. Namun sebelum kita masuk pada acara kita pada hari ini, tentunya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu biar akrab nih dengan pemirsa yang ada di rumah. Karena kata patah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Halo teman-teman semua, kenalin aku Gazi Al-Ghifari. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan tahun 2022. Nah pada kali ini aku gak cuma sendiri teman-teman, tapi aku juga dibarengi dengan teman-temanku yang ingin memeriahkan acara pada hari ini. Mungkin bisa dilanjut nih dengan partnerku selanjutnya. Halo teman-teman, aku Ibnu Gaza Rahman. Aku dari angkatan 23 dan saat ini aku sebagai kader Combat Justisia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Mesya Adriani, angkatan 2023, mahasiswa Fakultas Hukum sebagai kader Combat Justisia. Nah teman-teman, itu tadi dia perkenalan singkat nih pada hari ini. Nah pada saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada bersama kita, yaitu mungkin boleh perkenalan nih biar teman-teman semua juga lebih akrab nih dengan narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan sharing bersama teman-teman semua. Mungkin mau dipersilahkan. Baik, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Naila Amara. Teman-teman boleh panggil aku Naila. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 23. Halo Naila, gimana nih kabarnya Naila? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, untuk kesibukan di libur ini gimana? Hektik banget kah atau santai banget nih? Bisa dibilang sedikit hektik ya Bang, karena ada beberapa kegiatan kayak kepanitiaan atau juga magang internship. Oke, jadi tetap produktif ya di waktu kala libur semester ini Bener banget. teman Naila. Oke teman-teman, jadi Naila ini adalah salah satu narasumber yang akan kita kulik-kulik nih terkait seputar perbincangan kita pada pagi hari ini. Adapun tema dari podcast Combat Justisia kali ini adalah menembus batas pengalaman culture shock sebagai mahasiswa baru Fakultas Hukum. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Oke, jadi mungkin kita akan membahas terkait culture shock mungkin waktu Naila menjadi seorang maba nih, dari Fakultas Hukum. Mungkin aku pengen nanya nih terkait gimana ya? Sebelumnya Naila waktu ikut tes dan lainnya tetap Fakultas Hukum terus kah atau gimana? Kalau aku pribadi memang Fakultas Hukum garis keras dari awal sih Bang. Oke, jadi memang Fakultas Hukum garis keras pokoknya dimanapun tetap harus Fakultas Tetap Hukum ya? harus Fakultas Hukum. Jadi punya motivasi yang tinggi tentunya untuk mendapatkan target sebagai mahasiswa Fakultas Hukumnya. Kalau boleh tahu nih Naila, apa sih yang menjadi motivasi nih dari Naila sendiri sehingga menjadi seorang yang pokoknya FH garis keras gitu? Mungkin kalau ditanya motivasi ya Bang, karena Naila itu melihat Fakultas Hukum itu sebagai sesuatu yang Naila idam-idamkan gitu. Karena kalau ditanya dari kapan, itu dari SMP Naila udah milih, oh kayaknya sebenarnya ada dua pilihan Bang, antara Fakultas Hukum sama Ilmu Komunikasi. Karena basicnya Naila tuh emang suka banget untuk ngomong, public speaking, kayak gitu. Jadi Naila mikir, apa ya kira-kira fakultas yang cocok sama apa yang Naila bisa gitu loh. Terus mikir-mikir sampailah di SMK, Naila mikir ternyata Naila tertarik dengan yang isu-isu hukum, kayak perpolitikan dan lain sebagainya. Akhirnya Naila milih jatuh pilihan ke Fakultas Hukum sama Ilmu Komunikasi. Sehingga kayak motivasi terbesar, kalau ditanya motivasi terbesar mungkin karena pertama itu memang dari Nailanya pengen punya jurusan yang mengakomodasi apa yang Naila bisa. Naila juga pengen nantinya itu menjadi seseorang tuh yang melek hukum, yang kayak gitu. Jadi kayak dari SMA tuh udah mikir, oh kayaknya aku tuh harus dapet Fakultas Hukum, nggak tahu mau dimanapun, yang penting aku jurusannya hukum, kayak gitu sih Mbak. Jadi berdalih dari passion seorang yang memiliki ketertarikan pada public speaking yang pada akhirnya untuk mementaskan akhirnya untuk memilih Fakultas Hukum ya Naila. Oke, berarti ekspektasi Naila tuh luar biasa banget ya sama Fakultas Hukum. Nah, kalau boleh tahu nih Naila, apa sih yang terbesit dalam pikiran seorang Naila yang waktu itu belum menjadi seorang mahasiswa terkait Fakultas Hukum nih? Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman ada di rumah nih. Wah, menarik ya Bang. Ya, udah banget ya. Mungkin kalau untuk ekspektasi di Fakultas Hukum sendiri, Naila tuh merasa nantinya ketika Naila tuh masuk Fakultas Hukum, mungkin Naila nanti bisa jadi debaters yang keren gitu kan. Karena kan branding hukum tuh ya gitu ya Bang. Kalau anak-anaknya tuh nggak yang jago nulis ya berarti jago debat, kayak gitu kan Bang. Jadi karena Abang Naila pun juga dari Fakultas Hukum, Naila lihat-lihat gitu kayak
gimana sih keseharian aktivitas dari seorang mahasiswa fakultas hukum itu, dan brandingnya tuh sekeren itu di mata Naila bang gitu. Jadi ekspektasi Naila ketika Naila nanti itu masuk jurusan fakultas hukum, Naila tuh bisa jadi seseorang yang kayak jago di kepenulisan, jago di debat gitu, dan bisa nantinya ikut lomba sana sini dan nantinya menuai prestasi lah ya bang. Oke, luar biasa sekali nih dari ekspektasi seorang Naila ketika nantinya masuk sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum. Jadi memang Naila ini salah satu mahasiswa yang aktif ya pada saat mahasiswa baru. Dia udah ikuti beberapa perlombaan dan juga ikut lomba-lomba debat ya Naila. Jadi emang kita sebagai mahasiswa fakultas hukum, keunggulan kita tuh adalah kalau nggak di bidang berbicara ataupun di bidang kepenulisan, itu menjadi kunci ya bagi teman-teman kita ataupun diri kita yang menjadi seorang mahasiswa fakultas hukum. Oke, mungkin itu ekspektasi Naila ya. Gimana nih Naila setelah menjalani, dan apakah sesuai dengan ekspektasi Naila? Sejauh ini sih sesuai ya bang, Oke. karena Naila pun juga memfasilitasi diri Naila untuk masuk ke UKM yang sekiranya nantinya akan memfasilitasi Naila dengan baik gitu, Oke. dengan apa yang Naila ekspektasikan. Contohnya kayak di Kombat Justisia. Jadi bener banget nih, jadi Kombat Justisia merupakan salah satu klub debat dan juga penulisan di Bener bidang hukum. Tentunya dapat mengakomodir nih buat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk mengembangkan minat dan bakatnya terkhusus pada bidang debat dan juga kepenulisan. Luar biasa sekali teman-teman semua. Nah mungkin nih ada juga beberapa partner aku yang udah membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang rasanya perlu nih ditanya sama narasumber kita. Mungkin siapa dulu nih yang mau menanyakan terkait sama Naila? Oke, Ibnu, boleh langsung Ibnu kita tanyakan kepada narasumber kita nih. Nah, aku ada pertanyaan yang sangat menarik nih, Nay. Ini adalah selama berkuliah di hukum dengan segala kultur shocknya, pernah terbesit kata menyesal masuk soshum nggak? Karena seperti yang kita tahu kan, sains dan teknologi itu sangat berkembang dan saintek itu menjadi suatu jurusan yang sangat populer, apalagi di zaman sekarang ini. Apakah Naila ada terbesit untuk masuk kepada saintek tersebut? Silakan. Oke Nu, jadi mungkin kalau untuk menyesal masuk soshum enggak ya, karena dari awal kan tadi kita sama-sama udah tahu ya, Iya. karena ini tuh benar-benar jurusan yang Naila pengen. Dan mungkin FYI, Naila tuh jurusannya dulu di SMA emang IPA, linjer lah ya, Iya, linjer. no, bang. Jadi kayak walaupun linjer, tetapi kayak Naila bener-bener pengen untuk masuk soshum ini karena Naila ngerasa Naila tuh nggak suka hitung-hitungan, nggak suka yang kayak ilmu pasti, tapi Naila lebih suka yang kayak teori-teori dan yang sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk kata menyesal masuk soshum sih enggak ya. Dan kalau dibahas tentang culture shock masuk fakultas hukum tuh mungkin tentu banyak, dan beberapa hal di awalnya yang sekiranya dikira bakal asik-asik aja, bakal ini segala macam, ternyata pas kita jalanin ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak hal-hal nggak terduga yang terjadi yang di luar pemikiran kita sebelum kita masuk gitu. Dan kalau dibilang juga saintek itu adalah salah satu ilmu yang berkembang, sebenarnya nggak bisa dibandingin juga sama soshum, karena kalau kita jalanin pun soshum juga emang sekeren dan seberkembang itu gitu sih. Jadi punya plusnya masing-masing lah ya. Kita benar. juga nggak bisa nge-compare salah satu, karena pasti dari salah satunya ada keunggulan-keunggulan yang nggak bisa kita bandingkan satu sama lain. Benar banget. Mungkin aku juga ingin mengambil nih dari kata-kata dari Naila tadi, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai dengan ekspektasi seperti apa nih yang mungkin Naila rasakan ketika udah masuk mahasiswa fakultas hukum? Oke, mungkin ekspektasinya ya bang, yang pertama tuh Naila waktu di SMA mengira kalau misalkan jadi mahasiswi itu nantinya bakal asik aja. Kita kan diberikan kebebasan ya untuk dari segi berpakaian, mau kita nantinya tuh masuk atau enggak itu pilihan kita. Nggak ada yang kayak bakal marah atau nyariin kita kalau kita nggak masuk ya kayak di SMA. Jadi mungkin ekspektasinya bakal ya santai aja nggak sih kalau masuk kuliah gitu, asik-asik aja. Selama itu pun juga jurusan yang kita pengen ya udah have fun aja jalaninnya. Tapi ternyata ketika kita masuk kuliah itu justru itu jadi dua mata pisau gitu loh bang. Kalau misalkan kita terlena dengan hal-hal kayak gitu tuh ya otomatis korbannya kuliah kita sendiri gitu, masa depan kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita nggak pandai-pandai untuk mencari di mana jati diri kita, gimana kita mengarahkan diri kita nantinya, ya otomatis ya kita bakal tergiling sama orang-orang yang emang dari awal tuh udah prepare dengan masa depannya, prepare dia emang benar-benar sungguh masuk kuliah gitu. Jadi kayak di kuliah ini tuh kita bersaing sama orang-orang yang benar-benar udah masuk dunia perkuliahan itu benar-benar dunia yang udah satu langkah di
masa depan gitu loh Bang. Jadi nggak bisa main-main gitu. Mungkin kayak gitu sih Bang. Jadi aku bisa tarik kesimpulan nih teman-teman bahwa sebenarnya saingan kita sebenarnya orang lain, tapi Iya, diri kita sendiri. diri kita sendiri. Kita harus bisa mengalahkan apa yang menjadi ego dari diri kita sendiri untuk bisa melaksanakan kewajiban dan agak tidak terlena nih teman-teman. Biar nggak terlena gitu. Benar banget. Mungkin Ibnu ada pertanyaan lanjutan nih mungkin dari Naila. Ya. Ngomong-ngomong mengenai culture shock nih Nay, banyak yang mengatakan jurusan sosum itu kan berdasarkan namanya adalah sosial dan humaniora. Namun masalahnya justru orang-orangnya tidak pandai bersosialisasi, ditandai dengan adanya circle-circle gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Naila? Apakah Naila juga memiliki circle atau juga mau bergaul dengan seluruh orang gitu? Oke, Boleh mungkin- dikemukakan gitu. Oke, boleh dong. Mungkin waktu masuk Fakultas Hukum juga salah satu culture shock Naila ya, karena ternyata orang-orang di Fakultas Hukum tuh bener cycle-cyclean ya Bang. Tapi kalau ditanya Naila pribadi lagi, balik ke Naila lagi, tentunya kita semua tuh pasti punya bestie kita ya, Iya, orang-orang bestie yang banget nih, emang ya. bener-bener kita keep, oh ini orang-orang terdekat kita gitu loh, pasti punya. Tapi kayak kalau membatasi diri untuk berteman dengan orang lain enggak, karena Naila pribadi suka berteman, Naila suka kayak sosialisasi sama orang lain, pengen kenal lagi orang lain. Tapi tentu yang namanya circle ini tuh nggak bisa kita tutup juga, karena setiap orang tuh apalagi di Fakultas Hukum tuh pasti punya kelompoknya masing-masing. Dan ada beberapa kelompok tuh yang memang membatasi diri untuk kayak kalau kita masuk tuh kita susah gitu loh, memasukkan diri ke mereka tuh susah. Tapi ada beberapa dari kelompok orang tuh yang kayak ya udah welcome aja gitu, kalau mau temenan oke, kalau enggak ya udah. Jadi tergantung kayak pandai-pandai kita masukin diri aja. Kalau misalkan kita pandai untuk kayak cara masuk berteman sama orang lain, mungkin kayak circle-circle itu tadi tuh bakal bisa teratasi sih gitu. Nah, aku ada pertanyaan satu lagi yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kan berkaitan dengan persirkelan tadi, itu kan ada sistem yang membatasi yang namanya sosial kita di dalam sosum, yaitu adanya kelas atau moving class, yaitu kelas-kelas bergerak. Tidak seperti pada jurusan teknik yang mananya pada suatu kelas tersebut anggota kelasnya itu orang-orangnya itu aja gitu. Konsisten terus. Kayak Iya. kelas A misalnya ini aja orangnya Iya, gitu. itu aja terus. Berbeda dengan jurusan sosum itu moving class, bahwasanya orang-orangnya itu berbeda-beda setiap kelasnya. Itu tanggapan Naila gimana sih? Apakah itu membatasi dari jurusan sosum itu sendiri, atau justru dengan adanya sistem seperti jurusan teknik tadi itu dapat membuat jurusan sosum menjadi lebih solid lagi? Mungkin menurut Naila ya no, sistem moving class ini sebenarnya ya kalau ditanyain ke diri Naila sendiri ya Naila nggak apa-apa, karena gini, ketika kita kan tahu ya Fakultas Hukum itu kita terkenal dengan ngewar KRS. Iya, Jadi bener pasti banget. jadi pastinya setiap semester tuh kita bakal ganti terus temannya gitu per kelasnya itu. Bahkan masing-masing mata kuliah itu kita ganti lagi orangnya gitu. Tiap semester ngewar, masing-masing kelas itu juga beda-beda orangnya gitu. Dan tentunya kalau di jurusan lain itu kebanyakan dipaketin ya. Iya, Jadi kayak bener banget. temannya itu ya itu gitu. Jadi terkesan lebih solid gitu karena nggak ganti-ganti orangnya. Tapi menurut Naila ya, banyak juga di Fakultas Hukum tuh yang walaupun kita ngewar, itu banyak dari teman-teman tuh yang nyamain KRS-nya, maksudnya kayak Iya. walaupun sistem kita tuh moving class, tapi bakal kalau misalkan dalam balik lagi ke circle tadi, kalau misalkan dalam satu circle itu sepakat untuk samain kelas, kita ambil kelas ini ya, kalau misalkan nggak dapet keluar lagi cari Iya. lagi kelas yang sama gitu, kan banyak kayak gitu di Fakultas Hukum. Dan semenjak dari Naila maba itu Naila kerasanya kayak gitu. Tapi dari Naila pribadi sendiri, Naila lebih memilih kayak Naila punya teman-teman yang emang deket banget sama Naila gitu, tapi Naila lebih milih kayak nggak selalu dengan mereka gitu. Jadi kayak setiap kelas itu nggak apa-apa coba untuk ngambil beda dari teman. Mungkin dari 7 mata kuliah mungkin 3 yang samain, selebihnya lagi kita coba untuk cari teman lain gitu kan. Itu membantu kita juga untuk kenal di teman-teman di Fakultas Hukum, karena kan kita tahu ya Fakultas Hukum tuh satu angkatan aja itu 600-an luar biasa lebih banyaknya. banget. Jadi kayak ini tuh bisa jadi momen kita juga untuk kenal sama-sama teman Bener kita banget. seangkatan gitu. Dan juga ini mungkin membuka relasi kita ya Iya, sama bener banget, dengan Bang. orang-orang baru. Dan aku rasa ya dengan kita yang basicnya sosial, aku rasa dengan ketemu orang-orang baru tuh satu hal yang menarik dan seru sih menurut aku, karena aku pribadi senang ketemu sama orang-orang baru, dan kayak aku malah lebih senang ketemu orang-orang baru dan
jadi baik teman aja akhirnya. Iya, Jadi kalau misalnya benar, ketemu benar. kayak nggak itu aja orangnya gitu. Jadi senang sih aku sama moving class ini sistemnya. jadi santai aja nggak sih bang? Iya. Nah kalau dari Ibnu sendiri gimana nih? Ibnu senang sama moving class atau yang konsisten nih kelasnya itu aja? Kalau aku sih, kalau dilihat dari jurusan teknik nih ya, itu kan katanya jurusan paling solid. Ya. Dari jurusan paling solid tersebut, maka kita dapat mengadaptasi sistem dari jurusan tersebut untuk diaplikasikan kepada yang namanya sistem sosial dan humaniora ini. Jadi mungkin adalah suatu sistem kedepannya yang dapat membuat sosum lebih sosial lagi, nggak ada lagi circle-circlean seperti ini. Begitu sih bang. Nah kalau dari Nabila gimana nih? Kalau Nabila tipe yang moving class atau konsisten kelasnya nih? 50-50 sih kalau dari aku ya. Karena kalau moving itu kan kita bakal ketemu orang baru, berteman juga, lebih banyak relasi gitu loh. Tapi kalau yang circle-circle ini ya, aku jujur aku pribadi juga punya. Kayak malam bicara, dia nanti samain yuk KRS-nya. Iya bener kan? Enggak menutup kemungkinan loh, guys. Ketika kita punya circle itu, kita bakal terbantu. Iya, benar banget. Sangat-sangat terbantu itu loh, belajar bareng, diskusi tugas-tugas bareng. gitu. Juga menurutku ya kalau misalnya kita ada di satu kelas yang ada misal orang terdekat kita, aku ngerasa bisa di backup gitu loh. Misalnya aku berhalangan hadir, misalnya nanti kalau misalnya aku nggak terlalu kenal, aku nggak segan nih untuk nanya. Tapi kalau teman dekat jadi kayak, oh iya Lebih kemana klop info, aja iya ya? lebih kayak ada di infoin. Dan juga kayak misalnya aku telat bangun nih, ada aja nanti yang teleponin kayak, udah di mana nih, udah mau masuk kelas bapaknya nih gitu. Jadi kayak lebih aware dan apa ya, lebih terbackup aja sih jatuhnya kalau misalnya punya teman-teman dekat di satu kelas. Oke, berarti Naila moving class, aku moving class, kamu 50-50 ya. 50-50. Kalau itu kayaknya lebih ke konsisten kelas ya. Jadi kayak mungkin pemahaman sosialisasi kita beda. Kalau Ibnu pengennya yang kayak solid, yang harus sama-sama terus. Kalau kita mungkin kayak karena rame-rame itu aku juga sosialisasi sih, kita moving class dan ketemu orang baru. Mungkin itu sih jadi perbedaan teman-teman terhadap pandangan kita nih sama moving class atau yang kelasnya konsisten terus. Mungkin Ibnu ada pertanyaan lanjutan nih untuk Naila atau gimana? Cukup sih kalau menurut Oke, cukup udah cukup ya, udah cukup pas untuk mengulik-ngulik dari Naila ya. Oke, mungkin sekarang aku udah nih, terus Ibnu juga udah. Kalau misalnya dari Nabila nih, gimana Nabila? Aku pengen banget nanya sama Naila. Aduh, apa tuh? Oke. Apa tuh? Guys, kalian tahu nggak kalau Naila ini udah mau bikin jurnal loh? Oh iya, keren banget Keren banget teman-teman. gak sih udah bikin jurnal? Nah, ngomong-ngomong tentang jurnal, itu kan pasti hektik gak sih bikinnya sampai jam 2, jam 3, kadang tidur cuma 2 jam. Pernah nggak sih selama 1 tahun sebagai mahasiswa fakultas hukum, 2 semester menjalani kan, pernah nggak terbesit kayak, aduh pengen ngulang UTBK, capek di FH gitu, pernah nggak? Kalau terbesit pengen ngulang UTBK sih enggak ya Bi, karena kan kalau misalkan ditanya hektiknya iya banget lagi. Kalau dibilang fakultas hukum tuh adalah jurusan yang santai, kayaknya itu tuh nggak benar sih. Sangat Bohong kontradiksi ya. Kontradiksi ya, agak memicu amarah dari anak fakultas hukum ya, Iya karena bener banget. karena fakultas hukum kalau kita emang bener-bener serius nerapin ilmu-ilmunya tuh kita bakal sehektik itu nggak sih Bi, Bang? No. Jadi kayak kalau ada perasaan-perasaan pengen ngulang UTBK karena kehektikan itu tadi sih kayaknya enggak sih kalau dari aku. Karena kalau dipikir lagi, kalau aku ulang UTBK aku mau ngambil jurusan apa? Sedangkan aku udah nyaman banget Iya, sama fakultas hukum. udah jadi goals dari Iya, awal ya. udah goals aku dari awal juga gitu. Naila ini seperti kombatan sejati gitu. Aduh. Widih. Sangat-sangat Iya. berjuang, sangat-sangat konsisten dengan mimpinya teman-teman. Jadi ya, itulah. Aku pengen lanjut nih. Apa Ke tuh? pertanyaan berikutnya. Boleh, Aku pengen boleh. banget gitu. Tukar Boleh. pikiran sama Naila. Nah, kata orang kan jurusan hukum ini kan banyak ya naik peminatnya. Dan banyak juga yang masuk. Kita kan semua tahu ya kalau 1 tahun itu pasti masuk 500 orang lah, 600 orang lah. Nah, kata-kata orang nih guys, semakin banyak masuk, semakin banyak keluar. Oh, Nah, iya. kan? iya. Pasti dong lapangan pekerjaan ya kayak sulit mencari pekerjaan yang lain. Gimana nih menurut Naila Jadi tentang hal tersebut? ini ya gitu? persaingan ketat ya Iya, jadinya iya. karena memang yang masuk banyak, yang keluar banyak. Tentu Iya. dengan orang-orang yang gelar SH juga makin banyak nih persebarannya. Nah itu mungkin akan mempersempit kita dan juga memperketat persaingan kita untuk masuk ke dunia kerja terkhusus pada bidang hukum nih. Kalau menurut Naila gimana pandangan Naila nih? Sebenarnya kalau soal ini tuh aku udah pernah ngobrol
ngobrol juga sama orang-orang mungkin dari kalangan menengah sampai orang tua. Aku udah pernah ngobrol-ngobrol tentang ini juga dan pernah dilayangkan pertanyaan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan fakultas hukum ini sebenarnya kita nggak bisa bilang hal yang sia-sia juga kita masuk fakultas hukum karena alasan tersebut gitu. Walaupun peminatnya banyak, itu nggak menutup kemungkinan juga bakal lapangan pekerjaan itu bakal nggak ada buat kita gitu. Pernah aku duduk sama anak SMA ataupun orang tua, aku tuh ditanyakan, besok Naila mau ngambil jurusan apa? Katanya sering banget ditanya waktu awal-awal kayak mau masuk kuliah ya. Naila mau ngambil jurusan apa? Dengan lantang-lantangnya Naila jawab kayak, Naila mau masuk fakultas hukum Bu besok gitu kan. Terus ibunya nanya lagi, kenapa masuk fakultas hukum? Jurusan sarjana fakultas hukum tuh sekarang banyak yang pengangguran karena lapangan pekerjaannya tuh sedikit, gak banyak lagi gitu kan. Kenapa masuk fakultas hukum? Kenapa nggak ambil yang saintek aja? Kan lapangan pekerjaannya banyak, ini segala macam, kedokteran, yang lain-lain, ya biologi, keperawatan dan lain sebagainya kan. Ya itu kembali lagi ke pemahaman masing-masing sih sama pilihan masing-masing. Dan kalau ditanya dari Naila, kalau kita masuk fakultas hukum benar emang satu angkatan itu bisa lebih 600 lebih. Bener banget. Berapa? Emang sebanyak itu. Fakultas yang terkenal paling banyak menerima. Karena dia satu fakultas satu jurusan, makanya banyak Iya, makanya banyak kesempatan untuk orang masuk fakultas hukum. Tapi menurut Naila ini bukan suatu hal yang sia-sia karena gini, kalau kita lihat dari sekarang ini prospek untuk kerja dari sarjana fakultas hukum itu sebenarnya banyak. Kita kalau nggak punya lapangan pekerjaan, kita yang ciptain lapangan pekerjaan itu. Karena kan fakultas hukum ini, ilmu hukum itu ilmu yang itulah, ilmu yang pasti juga. Maksudnya kayak bakal kepake sampai kapanpun. Dan kalau dilihat pun sekarang semuanya itu butuh yang namanya karena kita negara hukum, jadi apapun itu tuh kita pasti butuh. ada sangkut paut sama hukumnya. Benar. Ya. Bahkan rumah sakit sekalipun butuh penasehat hukum juga gitu. Apapun itu kayak perusahaan-perusahaan juga butuh. Jadi kayak kalaupun nantinya kita merasa nggak ada lowongan pekerjaan untuk kita bisa ciptain lowongan pekerjaan kayak notaris. Kita bisa buka kantor sendiri gitu. Atau law firm. Iya, law firm, kita bisa buka kantor advokat sendiri. Kayak banyak hal-hal yang bisa kita experience dari ilmu hukum ini gitu. Karena ilmu kita tuh nggak pernah sia-sia. Iya, nggak bakal pernah habis gitu loh. Jadi kayak bisa diterapin dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun gitu. Jadi kayak ini bukan hal yang sia-sia sih menurut Naila. Justru ini jadi pekerjaan yang menjanjikan sih menurut Naila daripada kayak yang lainnya menurut Naila ya. Karena memang kita yakin dimanapun kita berada pasti ada aturannya. Nah, aturan inilah yang bisa kita gunakan sebagai orang hukum nanti untuk kita atur dan juga bisa kita jadikan sebagai suatu pengaturan yang dapat kita jadikan sebuah pekerjaan nih nantinya. Dimanapun itu butuh yang namanya kayak penasehat hukum gitu kan. Mungkin dari Nabila ada mau tanya lagi nih sama Ada, Oke, pasti. banyak nih kita teman-teman semua dari pertanyaan yang akan dikulik-kulik nih sama Nabila. Mungkin langsung aja Nabila nih apa yang mau lagi ditanyain sama Naila. Naila ini kan orangnya kan suka bersosialisasi, pasti temannya banyak dong. Iya. Dari SMP, SD yang lain kan. Pasti punya dong teman yang masuk jurusan saintek. Banyak dong, banyak pasti. Banyak. Pernah nggak mereka meremehkan jurusan kamu? Mereka kan saintek, pasti punya laprak dong. Iya, benar. Punya laprak pasti kan. Kayak, oh lu mah cuma segitu naik, gua punya laprak bikinnya sampai jam 2 malam. Kita terlihat ya, aku lihat banget aku nonton gitu. Laprak kami tuh 3, 4 dan sebagainya macam. Pernah nggak kamu ngedengar kayak gitu? Pernah banget lagi. Iya, aku juga pernah sih kayak gitu. Kayaknya semua orang semua orang anak fakultas hukum yang punya teman saintek kayaknya pernah dengerin ini nggak sih? tapi kesannya kayak mereka tuh mensepelekan jurusan kita gitu, Nay. Gimana nih menurut kamu tentang gitu? Iya, Gimana nih cara kamu menanggapi orang-orang seperti itu gitu? Buat teman-teman dari saintek ya, ini benar-benar harus kalian dengerin baik-baik. Jadi aku punya teman, rata-rata tuh teman-teman aku yang dari SMA tuh kebanyakan dari saintek semua. Jadi kayak kita tahu ya anak saintek itu terkenal dengan lapraknya yang prakteknya, nggak tidur ini segala macam gitu. Jujur aku pernah mendengar hal-hal seperti itu, tapi tidak secara lantang, tapi secara tidak langsung aja gitu kayak. Kalau dilihat-lihat jurusan hukum ini santai ya, ya chill gitu. Mulai nih ada nasibnya nih. Iya, ada nasib gitu. Ya, padahal kan mereka nggak tahu aja ya kalau kita hektiknya tuh kapan gitu. Jadi kayak kalau dari Naila sendiri sih, kalau menanggapi hal tersebut tuh kayak teman-teman kalau udah bilang
jurusan hukum kayaknya santai-santai aja dan kami aja laprak sampai nggak bisa tidur Iya. dan segala macam. Sebenarnya nggak bisa dijadiin parameter perbandingan guys. Bener banget. Nggak bisa karena gini, itu balik ke pilihan kita lagi masing-masing. Ketika kita masuk fakultas hukum, tentu semua jurusan itu aku yakin dan percaya banget semua jurusan itu punya bebannya masing-masing gitu loh, punya kesulitannya masing-masing gitu loh. Nggak bisa kita bandingin ketika teman-teman dari Saintek itu bikin laprak, kami dari hukum bikin jurnal, bikin ini segala macam. Peradilan semu peradilan semu. Coba deh kalau diganti posisinya nih gitu loh. Coba anak Saintek masuk ke soshum, kira-kira mampu. Begitu pun anak soshum. Jadi kayak kita punya beban masing-masing itu ya karena kita juga udah milih jurusan kita masing-masing kan. Itu Jadi konsekuensi lah ya. Iya, itu konsekuensi kita masing-masing juga, nggak bisa dibandingin sama jurusan orang lain. Bener gitu. banget. Dan juga kalau dilihat-lihat ketika kita milih suatu jurusan, mau itu sehektik apapun, sesulit apapun, karena itu udah pilihan kita dari awal, otomatis kita bakal enjoy aja. Karena ini udah pilihan kita dari awal, kita emang benar-benar mau dengan jurusan ini. Jadi nantinya ketika kita terbentur ataupun kita ngerasa capek sama jurusan ini, kayaknya kita salah jurusan deh, atau kita kayak ngerasa ini bukan basic kita deh. Tapi balik lagi, kita udah milih ini dari awal, pas kita ngejalanin pasti kita bakal selesaiin sampai akhir gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita bandingin antara Saintek dan Soshum itu benar-benar kontradiktif sih. Itu bakal memicu amarah dari masing-masing jurusan sih, karena masing-masing itu punya bebannya masing-masing gitu. Punya kesulitan masing-masing lah ya. Punya kesulitannya masing-masing. Kelebihan dan juga apa yang kita miliki itulah yang perlu kita jadi backup untuk bisa menghadapi kesulitan tadi. Karena emang waktu kita memilih jurusan pasti kita ada kelebihanku di bidang ini nih. Iya, pasti aku bakal milih ini biar nanti bisa terprogres dan juga bisa berkembang pada jurusan ini gitu kan. Oke. Karena itu sepenting itu nggak salah jurusan ya bang. Iya, karena kalau kita udah salah jurusan dari awal, otomatis ngejalannya udah berat Itu banget. udah berat banget ya, kayak aduh misu-misu tuh pasti kalau misalnya kerjaan apapun gak ada have fun-nya lagi. Karena kuliah tuh jujur berat kan bang. Iya. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita gitu loh. Jadi kayak kalau kita udah salah milih jurusan itu bakal fatal banget sih. Tapi yang namanya rezeki pasti udah diatur di atas sama yang atas. Jadi kita jalani aja apa yang udah ada sama kita nih dan fokus aja sama apa yang ada di depan. Dan aku yakin dan percaya kalau misalnya rezeki apapun hal itu yang udah diatur sama yang di atas pasti sudah ada jalannya. Oke, ada lagi yang mau kulik-kulik nih? Jadi guys, jangan takut ketika kalian tuh ngambil jurusan, nanti kayaknya aku bakalan nganggur deh, tuh yang lain. Santai guys, hidup tuh dinikmati loh. Nikmati 4 tahun kalian kuliah tuh nikmati semuanya. Cobain rintangan dan sebagainya macam. Dan pertama, kalian harus saling menghargai jurusan satu sama lain ya guys. Karena kita sosum itu ada juga lah beban-bebannya yang mungkin kalian nggak perlu tahu gitu. Gak nampak aja. Gitu. Mungkin sebenarnya kita sih yang pandai untuk memperlihatkan kebenaran kita nggak ada beban, padahal bebannya banyak. Iya, bener. Balik lagi sama orang-orang yang nge-branding dirinya kayak kita happy padahal kan kalau misalnya di luar itu kan kita emang kalau misalnya nge-expose tuh happy aja, ngapain kita expose yang buruk-buruknya kan. Kadang ada yang tiba-tiba kayak healing main-main Iya. doang, tiba-tiba sarjana. Tiba-tiba SH. Karena sebenarnya proses orang tuh beda-beda masing-masing. Kadang ada orang yang nggak memperlihatkan proses dan hektiknya sampai sedih, yang sampai drop out, bukan drop out, apa sih namanya, drop masuk rumah sakit. Itu tuh apa ya sebenarnya, tinggal kita aja sih sebenarnya yang pandai-pandai. Mungkin karena kita nih pandai mungkin ya nge-backup kesedihan kita. Jadi kita sharing kebahagiaannya aja mungkin. Karena itu sangat pandai bersandiwara guys. Karena di kuliah itu proses tuh nggak penting, yang penting hasil kalau orang yang mau lihat ya gitu. Jadi kayak apapun prosesnya, mau itu susah, berat, selama jadi nantinya berkuliah ya nikmatin aja, tunjukin aja hasilnya ke orang-orang gitu. Terus guys, kalian tahu nggak suatu hal yang sangat secret? Aku kenal orang, yaitu seorang debater. Aduh asik nih. Dan kalian tahu nggak prosesnya itu? Dia sampai mimisan, pingsan, keracunan makanan dan sebagainya. Kita tuh sangat pandai bersandiwara. Kita hanya post yang happy, kayak liburan kemana. Padahal mau mati guys. Bener banget guys. Bener banget, karena emang tiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda dan mungkin tiap orang nggak juga mau menunjukkan prosesnya gimana gitu. Jadi nggak bisa juga kita glorify bahwasanya kayak sosok itu ternyata lebih lebih enjoy, lebih happy dibanding Saintek. Itu Beda ya bohong guys, jangan percaya please. Karena semakin sulit prosesnya pasti yang hasil yang dilihat tuh bakal semakin luar biasa ya kan. Oke, mungkin aku mau nanya nih sama teman-teman. Kalau aku kan dua-dua ya, teman-teman di sini 2-3. Apa sih waktu itu yang teman-teman pikirkan kayak mata kuliah ini enak banget deh, tapi ternyata pas teman-teman jalan kayak
Wow, ternyata susah ini. Kalau boleh tahu nih satu aja deh, satu matkul. Apa ya rasanya rasa teman-teman waktu sebelum menjalani itu kayaknya ini kayak gampang nih aku bisa nih gitu. Tapi ternyata pas menjalani kayak ternyata susah ini mata kuliah yang aku bilang gampang tuh. Kalau boleh tahu nih dari Ibnu dulu deh, apa rasanya tuh mata kuliah apa tuh paling berat rasanya tuh? Kalau aku sih perdata, Bang. Oh, perdata. Hukum perdata ya? Iya, Bener banget. hukum perdata. Jadi kan awalnya aku mengira bahwa perdata ini kan cuman berkaitan dengan perkawinan, waris dan segala macamnya kayak gitu doang kan. Terus lambat laun itu menyebar sampai ke perusahaan lah, uang-uang Banyak lah. anak-anak di perdata itu. Oke. Tapi akhirnya aku dapat A juga. Widih, itu Alhamdulillah, definisi gitu. yang setiap proses itu ada teman-teman. Setiap Jadi proses ada. kalau misalnya ada pun kesulitan, ada pun keberatan, jalani aja dengan hati yang leluasa. Karena pada dasarnya emang semua itu it will pass, akan berlalu. Apapun yang di depan kita tuh pasti akan berlalu. Jalani aja dengan penuh hati dan penuh semangat. Tuh akhirnya A juga kan juga, akhirnya walaupun iya. pada asalnya kayak misalnya itu aduh berat banget, banyak banget anak-anak, apalagi perdata lumayan banyak ya ini anak-anak dan hafalannya apalagi ya. Kalau dari Nabila nih, apa Nabila yang rasanya paling berat nih? Pidana sih. Oh, pidana. Kenapa tuh pidana? Kenapa pidana? Kompleks ya. Pidana itu kan membahas kasus-kasus ya. Iya. Ya, kayak kriminal. Kasus. Ngapain kayak kita bahas pelaku, kita bahas juga korban. Ah. Belum lagi anaknya kriminologi. Kan pusing kayak dua-dua. Apalagi kan contohnya dosen ngasih contoh. Gimana kalau pembunuhan ini itu. Banyak analoginya Iya, ya. analoginya Kalau gimana? pembunuhan yang disebabkan karena ini, gimana dasar hukumnya apa Iya. gitu. Karena ini apa alasan ini gitu. Jadi Tapi- mungkin banyak ini ya ini ya. Tapi fun fact-nya aku dapat A guys. Oke. Ini sebenarnya orang-orang di sini adalah orang-orang misuh dan sok-sok kayak ngeluh-ngeluh padahal aja teman-teman semua. Nah, kalau dari Naila nih apa yang paling berat rasanya selama udah mengikuti perkuliahan kurang lebih 2 semester ya? Ya, apa yang paling berat rasanya Naila? Mungkin kalau berat nggak yang berat banget, tapi aku dari awal tuh aku mikir ada satu mata kuliah yang menurut aku tuh kayaknya susah deh gitu. Itu tuh hukum internasional. Oh, Kayaknya internasional. ini susah deh, kompleks deh kayaknya. Karena kan kita bahas tentang hukum secara Isi-isi internasional universal ya. lah Iya. gitu. Jadi ketika aku mempelajari ternyata malah aku enjoy banget di HI. Malah aku seneng banget ketika kayak belajar HI itu aku malah melek otaknya kayak Oke. ternyata asik ya HI gitu, dan ujungnya aku nilainya bagus. Alhamdulillah. Oke, mungkin udah ini ya tentang matkul. Kalau misalnya program kekhususan udah ada kak ini kayak pokoknya aku nanti di semester 6 aku mau program kekhususan ini deh gitu. Kalau dari kan udah memikirkan itu belum? Udah. Udah juga. Aduh ternyata udah juga. Cepet dong bang. Kalau misal dari Nabila nih kayaknya cepet banget Iya, mau udah iya. mau jurusan apa, mau program kekhususan apa nih nanti Naila? Nabila. Pidana. Oh, pidana Yang yang paling katanya susah. tadi paling susah. Ternyata pidana juga pengen program khususnya. Kalau dari ini apa nih? Pengen program Sama kayak Nabila, Oke. fun fact-nya aku juga perdata. Oke, pengen perdata Iya. juga dengan Maksudnya base-nya itu ya? walaupun sulit kata kita, tapi kita ingin itu gitu. Oke. Itulah pentingnya mencoba guys. Nah, Iya. Kadang semakin kita membenci, semakin kita jatuh cinta. iya. Wow. Kalau definisi apa ya, benci itu cinta. Iya, benar. Nih. Kalau dari Naila nih, kira-kira mau program khususan apa nanti rencananya nih? Rencananya tuh sih ada dua ya bang. Oh, aduh, Wow. dua ya. Apa nih kalau boleh tahu Naila? Antara perdata sama HTM. Oke. Antara itu sih. Oke, mungkin ini kita udah bincang-bincang. Ada lagi nggak nih yang teman-teman tanyain sama Naila nih? Mumpung lagi kita bahas bincang-bincang nih pada podcast Combat Justice volume 3 kali ini. Tadi kan perdata ya Nay. Perdata sama apa tadi? HTN ya? HTN. Apa yang membuat kamu mikir kayak wah dua ini jadi kayak jadi PK aku deh di semester 6. Kenapa nggak HTN aja gitu? Atau inter, Iya. atau apa gitu. Kenapa aku mempertimbangkan dua Iya, ini ya? pertimbangkan dua itu. Karena pertama, karena kita gak bisa luput ya, kita harus punya plan B juga kan. Oh, iya. Jadi aku nyiapin plan B ini, HTN ini sebagai plan B aku. Ah. Plan A aku tetap perdata karena aku pengennya itu nantinya tuh jadi notaris gitu loh. Udah ada plan untuk kedepannya Iya, kayak mau ambil apa profesi ya apa profesi. gitu. Jadi aku pengen jadi notaris. Terus kan kalau kita mau jadi notaris kan kita ngambil PK-nya berarti perdata. Iya. Gitu. Jadi ambil S2-nya kenotariatan. Jadi emang ada backgroundnya kenapa pada akhirnya pengen itu ya. Iya, perdata. kenapa ngambil Oke. perdata, dan juga HTM jadi pertimbangan aku karena aku suka itu untuk membahas negara. Wih, Wow.
negarawan banget nih. Gitu. Suka banget, apalagi polemik saat ini Iya ya. bener banget, apalagi after pemilu nih banyak banget Iya. isi-isi yang perlu bisa kita angkat nih untuk Bener bulan banget. skripsi. Bener banget. Apalagi semenjak masuk Kombat aku jadi tahu apa aja politik-politik yang terjadi. Nah, saat bener ini. banget, itu salah satu benefit nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk pada Kombat Justice, kita jadi akhirnya melek isi-isu hukum dan juga mungkin selangkah lebih cepat nih tahu dan paham terkait mungkin teknik kepenulisan yang mungkin belum diajarkan nih pada kelas kita kan. Bener banget, itu salah satu privilege sih bagi anak Iya, Kombat. karena waktu masuk kelas ya bang, contohnya kayak kelas Han waktu itu ada bahas tentang isu itu koalisi Gendut Prabowo. Oke. Gitu. Jadi kayak teman-teman dari kita tuh belum ada yang kayak mengikuti banget, kitanya udah bahas Iya, itu bener banget. di diskusi gitu. Kita udah diskusi di Combat Justice ya. Jadi kita lebih selangkah lebih maju gitu Iya. lah dibanding teman-teman kita yang lain. Oke, mungkin ini kita perbincangannya udah dari tadi nih, udah kurang lebih udah banyak banget yang kita bahas, mulai dari motivasi, terus kendalanya apa, terus bagaimana pandangan teman-teman semua terkait Soshum Saintek. Mungkin berakhir pula nih pada kegiatan podcast Combat Justisia pada hari ini. Mungkin buat teman-teman semua nanti dengan adanya sharing session ini bisa memberikan gambaran mungkin sebenarnya ini loh sisi dari Fakultas Hukum. Ternyata ini loh culture dari Fakultas Hukum, sehingga teman-teman semua nanti terhindar nih dari adanya culture shock yang bikin teman-teman kaget dengan dunia Fakultas Hukum. Mungkin cukup sekian kali ya pada podcast kali ini. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah dapat mendapatkan manfaat dan juga benefit dari adanya podcast Combat Justisia volume 3 pada hari ini. Mungkin cukup sekian kali ya teman-teman semua. Sama-sama kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu kita mau jargon combat dulu. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Combat Justisia, We are what we think. Yeay.